Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nikmatnya yang telah dikarenakan kepada kita semua, yang mana jika kita hendak menghitung kembali nikmat tersebut, tentunya kita tidak akan dapat Allah beserta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semua dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di Jumat malam. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarah kitab Al-Jami' min Bulughul Maram karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Dan kita akan membahas materi atau tema jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Insya Allah kajian kita pada kesempatan kali ini akan dibersamai beliau guru kita Ustadz Rizky Agung Rahmatullah BA Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian kita mulai, kami mengajak para jamaah sekalian untuk ikut bergabung berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian yang dilaksanakan oleh Bumiku Mengaji kepada keluarga maupun rekan-rekan daripada jamaah, dan semoga apa yang jamaah share, jamaah bagikan, Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga sampaikan bahwasannya insya Allah selepas materi yang nanti akan disampaikan Ustadz, jika masih ada sisa waktu, kita akan manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan pada jamaah yang hendak bertanya bisa raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kami menghimbau kepada jamaah untuk tetap memperhatikan adab-adabnya di dalam bertanya nantinya. Jika ada pendapat yang dirasa berbeda, mohon tidak menyebutkan nama dari yang memberikan pendapat. Baik, Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mari kita simak materi dari beliau kepada Ustadz Rizky Agung. Waktu kami persilahkan, kualitas Fadl Maskur. Baik, jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Baik para hadirin jamaah Bumi Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan kepada kita serta limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga Allah kembali memberikan kemudahannya kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan kembali pembahasan kita daripada kitabul Jami' min Bulughil Maram, yang dimana kita menggunakan syarat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin ikhwah dan akhwat jamaah begitu mengaji yang semoga Allah memuliakan.
Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang berikutnya dari Kitabul Jami' bab yang kedua. Kita masuk pada bab yang kedua yaitu babul birri wasilah, bab yang berkaitan dengan albir dan as-silah. Ya, sebelumnya kita sering maknai bir itu dengan bakti dan silah itu dengan silaturahim. Namun sebenarnya kalau kita ingin melihat makna dari makna umumnya ya dari bir dan silah, karena di sini yang digunakan adalah eh, kalimat umumnya ya, yaitu birnya sendiri dan silahnya sendiri dalam bahasa Arab. Ya, bir dalam bahasa Arab itu diambil dari kata baro ya baru, yang artinya itu berbuat baik. Ini adalah bentuk masdarnya, bentuk isimnya. Berarti bab yang berkaitan dengan kebaikan bisa kita katakan. Hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di sini oleh eh, Ibnu Hajar rahimahullah taala adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan bir, yaitu kebaikan, segala bentuk kebaikan. Yang kemudian mana dari silah, ya karena babnya adalah babul bir wasilah. Silah itu diambil dari kata wasolat yang silu yang artinya menyambung. Ya. Maka makna silah ini secara umum yaitu segala bentuk sesuatu yang kita lakukan dalam rangka menguatkan hubungan kepada sesama makhluk hidup ataupun manusia. Ya, jadi hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di sini hadis yang berkaitan dengan kebaikan, ya, dengan amal kebaikan, dan juga hadis yang berkaitan dengan amalan yang bisa mempererat hubungan antara sesama manusia. Ini secara umum dari makna bir dan sila. Jadi bukan hanya makna khusus seperti bakti kepada orang tua ataupun silaturahim. Kalau memang dikaitkan dengan al-walidain, yaitu birrul walidain, maka maknanya menjadi bakti kepada kedua orang tua. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu maknanya adalah bakti. Kalau dalam bahasa kita maknanya bakti. Bakti adalah perbuatan baik yang dilakukan anak pada orang tuanya kan begitu. Semuanya bentuk itu namanya bakti. Kemudian sila, kalau kita kaitkan dengan ar-rahim, jadi silaturahim, maka dia maknanya adalah menyambung hubungan baik dengan rahim, yaitu dengan kerabat, begitu. Kalau mana umumnya adalah kebaikan dan juga menyambung. Tapi kalau mana khusus ketika sudah dikaitkan dengan kalimat berikutnya, yaitu al-walidain, maka maknanya bakti kepada orang tua, atau dikaitkan dengan rahim, maka maknanya adalah silaturahim. Baik para hadirin yang semoga Allah muliakan, pada bab yang kedua ini, bab yang berkaitan dengan bir dan sila, kita masuk pada hadis yang ke-9, afwan hadis yang ke-10, di mana ada sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau sedikit pun meremehkan dari kebaikan. Walau antal akhaka biwajhin talqin, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ya, para hadirin yang semoga Allah muliakan, penjelasan yang diberikan oleh Syekh bin Bas di dalam hadis ini atau dari hadis ini itu tidak begitu banyak ya. Hanya sedikit sekali yang dijelaskan oleh Syekh bin Bas di sini. Jadi kita mungkin akan mengambil penjelasan, ya kita akan coba jelaskan dengan lebih jauh dari sumber-sumber yang lain selain daripada syarah Kitabul Jami' yang ditulis oleh Syekh bin Bas di sini. Para hadirin yang semoga memuliakan jamaah pemimpin haji, kita coba melihat sedikit apa yang dikatakan oleh Syekh bin Bas mengenai hadis ini, di mana beliau mengatakan dalam kitab syarahnya, beliau mengatakan hakadha yanbaghi lil mu'min indal liqa bi akhihi. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika bertemu dengan saudaranya. Wa indal muqabalati, dan juga ketika berjumpa dengan saudaranya.
wa yakunu wajhuhu taliqan munbasatan la mukfahiran wala mu'abbisan. Hendaknya ketika dia berjumpa dengan saudaranya, dia buat wajahnya menjadi berseri, ya, buat wajahnya menjadi tersenyum gitu. Tidak dengan wajah yang muram, tidak dengan wajah yang kusam, dan tidak dengan wajah yang eh, apa namanya, sinis, ya, seperti itu. Ya, sampai situ saja penjelasan dari saya bebas. Ya, sedikit sekali. Makanya kita akan coba melihat penjelasan dari sumber-sumber yang lain. Ya. Para hadirin yang semoga Allah muliakan, kalau kita secara umum melihat hadis ini, ya, lafaz dari hadis ini di mana Rasul mengatakan, janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun, sekecil apapun itu. Kita bisa melihat bahwasanya di sini syariat Islam, agama Islam memotivasi umatnya, memotivasi kita semuanya untuk senantiasa berbuat kebaikan apapun dan dalam bentuk apapun. Jadi ini namanya pemahaman dari sisi lain, ya, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Ketika Rasul katakan jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, maka di sini juga ada makna anjuran dan motivasi dan juga tekanan untuk kita melakukan kebaikan apapun itu bentuknya, ya, bagaimanapun itu caranya. Intinya dalam kebaikan, meskipun sekecil apapun itu semua seluruhnya namanya adalah kebaikan yang hendak kita lakukan. Ya, karena apa? Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini beliau mengatakan la tahkironna. Kata la tahkironna yang artinya jangan sekali-kali engkau meremehkan. Di sini lafadznya digunakan dengan bentuk penekanan. Adanya nun taukid namanya. Di situ ada nun, huruf nun pada kata kerjanya yang ada tasdidnya yang dinamakan dengan nun taukid. Yang di situ berarti maknanya penegasan. Berarti jangan remehkan, maksudnya jangan sedikit pun meremehkan. Jangan sekali-kali meremehkan. Karena di situ ada penekanan. Ya. Kemudian minal ma'rufi syai'a, kebaikan. Jangan engkau remehkan apapun, jangan sekali-kali remehkan minal ma'rufi syai'a, kebaikan sekecil apapun juga. Ya. Jadi selain kita eh, peringatkan untuk agar tidak meremehkan kebaikan apapun, entah dari apa yang kita lihat dari saudara kita, sesuatu kebaikan yang dia perbuat, ataupun kebaikan yang memang hendak kita lakukan sendiri untuk kemanfaatan diri kita sendiri. Jangan kita remehkan, ah ini perkara kecil, ah ini perkara yang remeh, kita tinggalkan nggak apa-apa gitu. Enggak, apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan, kita berusaha untuk melakukannya sebanyak mungkin dan semaksimal mungkin. Kemudian di sini Rasulullah memberikan contoh yang paling ringan, memberikan contoh dari kebaikan yang sangat ringan sekali dan mungkin remeh untuk sebagian orang dari kita. Beliau mengatakan walau antal akhaka biwajahin tolkin, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang tersenyum. Ya, tersenyum ketika bertemu saudara kita ini merupakan kebaikan juga ternyata yang mungkin tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Ya, karena memang kalau kita melihat budaya, ya, ataupun kebiasaan daripada masyarakat kita di mana senyum ketika bertemu berjumpa dengan orang lain ini adalah sesuatu yang memang umum dilakukan dan sebagai simbol kesopanan. Jadi bukan hanya sekedar mempraktekkan anjuran syariat, bukan sekedar kita eh, dalam rangka menerapkan apa yang diperintahkan oleh agama Islam, tapi memang dari budaya kita pun, ya, sudah tertanam bahwa senyum kepada orang lain ketika bertemu adalah simbol atau bentuk kesopanan. Terlebih dilakukan dari eh, apa namanya, sisi orang yang lebih muda kepada orang yang lebih lebih tua secara umur ataupun lebih tinggi secara jabatan misalkan. Ini bentuk penghormatan terendah kita, ya, termudah kita kepada orang lain, yaitu dengan membuat wajah kita berseri-seri ketika berjumpa dengannya. Jadi kadang sebagian orang melakukan ini ya atas dasarnya tadi budaya yang sudah memang mengakar dan melekat pada kita semuanya. Sebagian masyarakat kita pun yang minim literasi pemahaman agamanya pun mereka menerapkan, ya, atau bahkan orang-orang non muslim pun, ya, orang muslim pun yang mereka mungkin nggak tahu hadis ini, ya, mereka nggak tahu kalau ternyata Islam itu mengajarkan ini pun mereka menerapkan gitu, ya, karena ini sudah jadi kebiasaan yang umum dilakukan dalam masyarakat kita. Berbeda halnya dengan di sebagian negara yang mungkin senyum menjadi
eh, simbol ketidaksopanan, misalkan ketika berjumpa dengan orang asing, senyum ini dianggap tidak sopan. Ataupun misalkan ketika senyum dianggap mencurigakan. Kan ada sebagian negara yang punya budaya atau kebiasaan seperti itu. Tentunya negara-negara yang mayoritas penduduknya biasanya kafir atau non-muslim. Ya, jadi kadang kita perlu hati-hati untuk menerapkan beberapa perilaku di beberapa negara tertentu gitu. Namun secara umum ya dimanapun dan kapanpun syariat Islam tetaplah relevan. Ya bukan berarti ketika di tempat yang memang tidak biasa melakukan senyum kepada orang asing misalkan, maka ini menjadi dosa. Tentu tidak. Ya, cuman kita bisa lihat situasi dan kondisinya supaya kita bisa lebih menjaga diri kita dari mudarat seperti itu. Tapi hal ini intinya adalah kebaikan yang memang pun dalam budaya kita sudah dianggap umum. Dan itu tadi bisa jadi ya karena sudah dianggap umum. Jadi kadang orang nggak sadar kalau ini itu ternyata kebaikan. Jadi kadang diremehkan gitu. Dan ketika kita memang misalkan bertemu dengan orang yang kita kenal misalkan atau ataupun berjumpa dengan orang yang lebih tua misalkan dan kita abaikan senyum kepadanya, ini kadang dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan. Ya, ini sampai seperti itu kan kalau dalam budaya kita. Ya, padahal dalam Islam pun tidak ada kewajiban dalam senyum. Senyum itu bukanlah hal yang wajib gitu. Jadi ketika orang meninggalkan pun dia tidak akan berdosa. Karena ini adalah contoh bentuk kebaikan yang sangat ringan yang Rasul berikan ketika beliau katakan jangan remehkan sedikit pun daripada kebaikan. Ya, karena orang juga menganggap senyum itu sebagai hal yang biasa tadi, jadi dia nggak mengapresiasinya, dan dia pun kadang jadi malas melakukannya, ataupun menganggap bahwa ini ya biasa saja gitu. Padahal di sisi Islam, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan ini merupakan kebaikan yang nanti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang dimana pasti Allah janjikan balas dengan kebaikan pula. Di mana Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan dengan kebaikan yang serupa seperti itu. Ya meskipun orang menganggap itu remeh, meskipun kita menganggap kebaikan itu adalah kebaikan yang sangat kecil, namun bahkan meskipun ya kadangkala kebaikan itu tidak lagi dianggap sebagai suatu kebaikan. Ya tadi karena sudah menjadi kebiasaan. Ya, tapi tetap Allah pasti akan membalasnya. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat yang biasa kita baca di mana Allah mengatakan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah pun maka dia akan melihat balasannya. Ya Allah tidak akan melupakan kebaikan apapun yang dilakukan oleh hambanya sekecil apapun meskipun hanya sebesar zarah saja. Ya. Nah, kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, ketika kita melihat permisalan yang Allah bawa dalam ayat ini, yaitu kebaikan sebesar zarah pun pasti akan dilihat balasannya, maka kita perlu memahami makna dari zarah itu. Ya. Di antara yang bisa kita nukil perkataan ahli tafsir dari kata zarah ini adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di mana beliau mengatakan dalam tafsirnya wahya fil jumlati ibaratun an aqallil asya wa asghariha. Dzarrah maknanya secara umum adalah bentuk ungkapan dalam menggambarkan sesuatu yang paling sedikit dan yang paling kecil. Ya, jadi kalau sebagian orang yang sibuk memperdebatkan tentang makna dzarrah itu dengan ilmu kimianya atau dengan ilmu fisikanya, di mana mengatakan dzarrah adalah partikel yang terkecil, yang partikel terkecil pada saat itu adalah biji sawi. Oh, sekarang ternyata terungkap bahwa partikel terkecil itu adalah biji atom. Jadi kita maknanya dzarrah dengan atom bla 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 ini adalah pembahasan yang tidak ada ujungnya dan tidak ada faedahnya gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan permisalan dalam ayat ini berupa dzarrah yang diinginkan oleh Allah adalah bahwa kebaikan apapun, sekecil apapun, bahkan dengan sesuatu yang paling kecil pun pasti akan melihat balasannya. Itu intinya gitu. Jadi bukan kita nantinya malah memperdebatkan atau memperselisihkan tentang apa sih dzarrah itu gitu kan sampai kita buka ke ilmu lain dengan kimia dan fisikanya yang nggak ada faedahnya ya Pak. Ketika kita tahu pun ya ternyata darah itu adalah atom, nggak ada faedahnya. Faedah utamanya adalah ya tadi sekecil apapun itu Allah inginkan ya agar tetap kita jaga, kita kerjakan dan nanti pasti akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Dan di sini saya juga mengatakan ya wadzakara lahum ya Imam Qurtubi maksudnya wadzakara lahum mithqaliya tanbihan lahum ila annal insan muhasabun ala kulli syai'in mahma sabara. Dan di mana Allah menyebutkan permisalan dengan dzarrah di sini adalah bentuk tanbih, yaitu bentuk peringatan untuk kita, ya pengingat, penegasan untuk manusia kita semuanya bahwa kita nanti akan dihisab, semuanya akan dihitung, semuanya akan dilihat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dari keburukan ataupun kebaikan. Mahma sabura, sekecil apapun itu bentuknya. Walaysa tahdidan li haddil a'mal. Dan ini bukanlah bentuk permisalan untuk membatasi suatu amal perbuatan. Jadi nanti orang akan sibuk kan ketika zarah itu maknanya adalah biji atom, maka amalan apa yang paling kecil? Kan nanti jadinya gitu. Amalan apa yang paling kecil yang sampai sekecil biji atom nilainya? Itu kan perdebatan yang tidak ada faedahnya seperti itu. Intinya syariat Islam justru menganjurkan kita untuk menilai menilai dan menghargai semua bentuk kebaikan seperti hadis yang sebelumnya yang kita bahas ya kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Makanya di sini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau kita melihat kitab Subul Salam karya Al-Imam As-San'ani, beliau masukkan hadis ini, hadis nomor 10 dengan hadis yang sebelumnya itu hadis yang 9 sekaligus dengan hadis yang nanti berikutnya hadis 11 yang juga insya Allah akan kita bahas sekalian dalam pertemuan ini. Seperti itu. Tiga hadis ini 9, 10, 11 itu berkaitan dengan kebaikan semuanya yang saling berkaitan satu sama lain. Dan hubungannya erat seperti itu. Maka bahagiannya semoga Allah muliakan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita semua umatnya untuk meremehkan kebaikan, untuk mengecilkan kebaikan apapun itu. Ya. Perlu kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Ya, Allah menegaskan dalam ayat ini, apapun yang kalian lakukan, kebaikan apapun itu, pasti Allah tahu. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kebaikan yang nanti dilakukan oleh seorang hamba sekecil apapun itu dari balasan kebaikan pula yang Allah berikan untuknya nanti di akhirat. Ya, meskipun orang lain tidak menyadari, ya, meskipun orang lain misalkan dengan contoh amalan yang paling ringan ini yaitu dengan senyum kepada saudara misalnya. Meskipun dia nggak sadar kalau kita senyum kepadanya, ataupun meskipun dia nggak menganggap senyum itu adalah perbuatan baik untuknya, atau simbol kesopanan untuknya tadi seperti di sebagian negara misalkan ternyata senyum itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan atau mencurigakan, tapi tetap ini nilainya adalah kebaikan di sisi Allah, pasti akan Allah balas itu. Makanya Allah mengatakan fa innallaha bihi alim. Allah itu mengetahui. Ya, Allah itu mengetahui. Allah yang tahu urusan hati seorang hamba. Dia lakukan itu untuk apa? Untuk meledek atau untuk kebaikan? Itu semua Allah yang tahu gitu. Allah akan menilai apa yang dilakukan oleh seorang hamba berdasarkan niatnya seperti itu. Ya. Maka para hadirin yang semoga Allah muliakan, maka di sini kita juga bisa melihat dari hadis ini pelajaran penting bahwa kita ini butuh dengan kebaikan di akhirat kelak. Kebaikan sekecil apapun. Rasul mengajarkan jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa sih? Sampai ada penekanan seperti itu. Bahkan lafaz yang digunakan sampai ada nun taukidnya. Lafaz penegasan. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita itu sangat butuh dengan kebaikan itu nanti di akhirat kelak. Kita butuh agar timbangan kebaikan kita itu nanti bisa lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Kita tidak menafikan kita orang yang bersih dari dosa. Semua kita pasti pernah melakukan dosa. Maka timbangan dosa itu pasti nanti akan ada di daun timbangannya. Maka yang kita inginkan nanti di akhirat kelak ketika dihadapkan kepada mizan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mizan, dengan timbangan yang menimbang amalan kita. Kita ingin agar daun timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada daun timbangan keburukan kita, agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari siksanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan sekecil apapun itu kita berusaha untuk datangi, kita berusaha untuk lakukan dan jangan remehkan sekecil apapun itu. Ya,
Oleh karenanya kita perlu berusaha ya semaksimal mungkin untuk membuat timbangan kebaikan kita itu berat. Ya, termasuk senyum kepada saudara kita ketika bertemu. Jangan anggap remeh. Ya, orang yang kenal maupun yang tidak kenal juga silakan. Gitu. Kalau memang adatnya biasa di tempatnya kalau tersenyum dengan orang asing pun dianggap sebuah kebaikan, sebuah hal yang umum dilakukan, tidak menimbulkan kemudaratan, misalkan silakan. Terlebih kepada sesama jenis, tapi jangan kepada lawan jenis ya. Kalau kepada lawan jenis lebih baik ya anjurannya jelas ya waqul basar wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki hendaknya dia menundukkan pandangan, kepada kaum mukminat perempuan hendaknya dia menundukkan pandangan. Bukan berarti ketika ada perintah senyum, oh lawan jenis disenyumin juga. Ini hati-hati kadang bisa timbul fitnah. Ya, kalau timbul fitnah dan biasanya memang timbul fitnah, ya lebih baik dihindarkan. Maka nanti di situ bukan jadi kebaikan, jadi kemudorotan, berbalik begitu ya. Walaupun mungkin niatnya memang untuk kebaikan, enggak kok saya murni ingin menerapkan hadis ini aja, tapi situasinya enggak tepat untuk melakukannya gitu ya. Bisa kita lihat situasi dan kondisinya seperti itu. Kita berusaha untuk memaksimalkan amalan kita sekecil apapun itu, dan kita tetap melihat rambu-rambu syariat di mana ada larangan-larangan dan batasan-batasan yang bisa kita lakukan. Ya, kita berusaha untuk senyum, memberikan wajah yang berseri-seri kepada siapapun yang kita kenal, ya kepada siapapun yang kita jumpai. Mungkin kita perlu melihat rambutnya untuk lawan jenis sebaiknya ditinggalkan seperti itu. Biasakan memasang mimik wajah yang berseri-seri ya ketika bertemu dengan saudara. Jangan memasang wajah yang muram, wajah yang kusam, atau bahkan wajah yang jutek, garang. Ya, jangan beralasan bahwa saya memang sudah dibuat wajah saya seperti ini, wajah jutek. Wajah jutek itu karena Anda nggak senyum. Senyum itu butuh effort, butuh usaha. Senyum itu bukan sesuatu yang sudah terbentuk dalam wajah kita. Orang yang senyum itu bukan berarti Allah buat wajahnya pun memang sudah senyum begitu, enggak. Ya, maka ketika dikatakan dia jutek, misalnya ada orang yang kritik kita jutek karena jarang senyum, ya itu jadikan evaluasi. Gitu. Memang ya kita jarang senyum, jangan malah beralasan, ya memang wajah saya seperti ini gitu. Nggak ada orang yang nggak bisa senyum, kecuali punya kelainan. Gitu. Jangan beralasan dengan bentuk fisik yang sudah Allah buat seperti itu, nggak ada. Anda terlihat jutek ya karena memang Anda nggak senyum gitu. Kalau Anda berusaha untuk senyum, pasti terlihat tersenyum. Nggak mungkin orang mengatakan Anda tidak senyum. Kalau memang Anda berusaha untuk membuat senyum, kecuali Anda sudah merasa berusaha maksimal, itu yang bisa dilakukan. Menurut Anda itu sudah senyum, namun menurut orang masih belum dianggap senyum, ya itu urusan penilaian orang, kita nggak urus. Saya rasa saya sudah senyum. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati saya, seperti itu. Jangan pasang wajah musam, masam, muram, kusam, atau bahkan mungkin sebagian orang ada yang menganggap bahwa senyum itu simbol kelemahan. Kita sebagai pemimpin, misalnya kita sebagai pimpinan dalam suatu lembaga, dalam suatu perusahaan, kita harus keras, kita harus tegas, ya jangan lembek. Akhirnya apa? Dia jarang senyum sama bawahannya, dia jarang senyum sama karyawannya. Ketika ketemu orang, dia dengan pasang wajah garang, sehingga orang melihatnya mungkin jadi segan atau takut, sehingga dia bisa ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga perintahnya bisa didengar orang-orang takut dengannya. Enggak, ini tentu keliru, ini bisikan syaitan. Ya, ini bisikan syaitan agar orang itu senantiasa menyelisih apa yang diminta dari syariat. Saya akan meminta untuk kita senyum. Kebaikan kecil itu ya. Walaupun topik umumnya adalah kebaikan sekecil apapun. Kita ambil yang paling contoh yang paling ringan itu senyum. Ya, dan begitulah luar biasanya syaitan. Pada hal yang sekecil apapun itu, pada hal yang paling kecil sekalipun, dia bisa masuk untuk menyelewengkan anak Adam. Gitu ya. Pada urusan senyum pun yang bisa bernilai ibadah, yang bisa bernilai pahala, setan bisa masuk ke situ. Setan aja ngurusin loh. Ya, setan aja ngurusin kebaikan yang kecil seperti senyum aja setan ngurusin. Berusaha agar anak Adam itu nggak senyum. Ya, kita jangan mau kalah sama setan. Setan itu membisiki kita untuk menghindar dari kebaikan itu bahkan sampai kebaikan yang paling kecil. Dia nggak berpikiran, ah biarin aja dia melakukan kebaikan kecil. Kebaikannya cuma kecil kok pahala buat dia nggak seberapa. Saya tuh nggak kepikiran begitu. Dia tetap masuk disikin. Nah kita jangan mau kalah sama setan. Kebaikan apapun, kecil pahalanya.
Jangan remehkan, tetap lakukan dan konsisten dalam melakukannya. Yang sedikit, yang banyak kita lakukan, tentu akan banyak. Apalagi Allah menjanjikan kelipat gandaan pahala buat kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Ta'ala katakan, "Waman jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan datangkan kepadanya 10 kebaikan yang semisal dengannya. Bahkan orang yang ingin melakukan kebaikan baru dengan niatnya saja dan tidak jadi melakukan kebaikan tersebut uh, dengan apa namanya, dengan uzur yang dia miliki, tetap dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tuliskan satu kebaikan untuknya. Ya, seperti itu. Ya, kita jangan mau kalah dengan syaitan. Syaitan nggak ada capeknya, syaitan nggak ada nyerahnya, syaitan nggak melihat kebaikan ini besar atau kecil, dia tetap goda. Maka kita pun harus demikian. Kita berusaha untuk menjaga amalan itu semuanya. Ya. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, yang pertama adalah larangan meremehkan amalan kebaikan. Faedah dari hadis ini yang pertama yang bisa kita ambil adalah larangan meremehkan amalan kebaikan, sekecil apapun itu. Ya, walaupun sebagian kaum menganggap hal itu adalah masalah yang sepele. Biarin itu pandangan kaum, itu pandangan manusia. Syariat nggak ada memandang remeh sedikit pun kebaikan yang ada, gitu ya. Kita beramal berdasarkan syariat, bukan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kalau syariat mengatakan ini baik, masyarakat mengatakan ini tidak baik, maka kita ikut syariat. Berarti kebiasaan masyarakat di sini bertentangan dengan syariat. Maka kita harus kesampingkan kebiasaan masyarakat. Kalau memang sejalan dengan syariat, contoh misalkan dalam hal ini senyum, senyum dalam kebiasaan kita dinilai dengan kebaikan, maka ini bisa kita gabungkan. Berarti kita mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan menerapkan perintah syariat dan kebaikan dalam apa namanya, melakukan sesuatu yang baik yang dianggap baik oleh manusia secara umum. Seperti itu. Kenapa para jamaah sekalian? Karena amalannya kecil, ya, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang murni, itu bisa menjadikan amalan tersebut sangat berharga dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun bentuk kebaikannya, kecil ataupun besarnya, maka yang paling penting dari itu semua adalah niat di belakang itu, niat di balik itu. Selagi dia niatnya murni, selagi dia niatnya tulus, maka itu bisa membuat amalannya menjadi besar. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah berkata, "Rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar pahalanya karena sebab niat. Ya. Kemudian wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak pula amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena sebab niat. Orang misalkan bersedekah dengan nominal yang luar biasa besar, dengan 1 miliar misalkan dia berniat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata niatnya di situ nggak tulus, niatnya nggak murni. Di situ ada unsur riyaknya, di situ ada keinginan agar apa yang dilakukannya ini dipandang oleh manusia sebagai sesuatu yang hebat, sebagai sesuatu yang besar. Ada pujian dari manusia yang dia inginkan. Selain memang dia niatkan di jalan Allah, tapi ternyata ada pujian manusia juga yang dia inginkan. Maka di situ akan menodai kemuliaan daripada amalannya. Ya, karena sebab niat amalannya menjadi rendah, amalannya menjadi berkurang. Ataupun sholat seorang hamba, sholat yang punya yang punya pahala besar, sholat yang punya kebaikan luar biasa itu bisa menjadi sesuatu yang kecil ganjarannya. Ketika niatnya itu rusak, ketika niatnya itu jelek. Begitupun dengan senyum, begitupun dengan membantu saudara, begitupun dengan bersedekah dengan sesuatu yang kecil sekalipun. Dengan niatnya tulus ikhlas, maka itu yang akan membuat amalan tersebut menjadi besar. Makanya larangan ini ditegaskan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena nanti bisa menjadi besar di sisi Allah dengan niat yang tulus dan juga ikhlas. Ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah sempurnanya dan adilnya ajaran Islam. Sempurna dan adilnya ajaran Islam. Bahwa apa? Bahwa semua orang
bisa beramal sesuai kemampuannya masing-masing. Ini kaitannya erat dengan hadis sebelumnya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Orang yang nggak mampu bersedekah dengan kelebihan harta yang dia miliki, dengan kemampuan finansial dia yang kuat, apa dengan kemampuan finansial dia yang lemah, maka dia bisa bersedekah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan-kebaikan yang secara spesifik dikatakan sebagai amalan sedekah seperti kalimat tasbih, ya, kalimat takbir, ya, dan juga yang lainnya, yang juga yang lain-lainnya, ataupun dengan kebaikan-kebaikan yang memang secara umum itu adalah sedekah seperti itu. Ya maka disesuaikan dengan kemampuan. Bagi yang mampu mengeluarkan sesuatu yang banyak, ya silakan Anda keluarkan. Bagi yang mampunya sekian, ya silakan sekian. Bagi yang nggak mampu dengan harta, maka dengan amal ibadah Anda. Ya, maka di sini juga bentuknya sama. Hadis ini juga menunjukkan sempurna dan adilnya ajaran Islam. Semua orang bisa beramal sesuai kemampuannya masing-masing. Makanya Rasul menegaskan tidak boleh seseorang meremehkan amal saudaranya. Bagi saudara kita mungkin yang punya keterbatasan fisik, ya, yang dia nggak punya kaki misalkan, maka bagaimana dia bisa melakukan jihad di jalan Allah, berperang melawan musuh-musuh Islam misalkan. Berbeda dengan dia yang bisa pergi keluar berjihad di jalan Allah dengan melawan musuh-musuh Islam misalkan, ataupun dengan mencari nafkah untuk keluarganya misalkan, ataupun dengan berjalan ke masjid, yang dari berjalan kita ke masjid untuk sholat jamaah pun sudah dinilai dengan pahala dalam setiap langkahnya. Maka bagaimana dengan saudara kita yang sedang sakit terbaring di tempat tidurnya, nggak bisa pergi ke masjid, nggak bisa menaik pahala itu. Tapi pahala itu ya nggak sebatas, nggak terbatas dengan itu saja. Masih banyak, ya, masih banyak sisi yang bisa kita ambil untuk meraih pahala. Makanya jangan remehkan kebaikan apapun, sekecil apapun. Ini bentuk keadilan Islam untuk semua orang. Tidak ada bentuk penekanan agar kebaikan itu bisa terbagi rata, semuanya bisa merasakan dan bisa melakukannya. Bukan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kondisi tertentu seperti ini. Ya, baiklah. Para ikhwan, semoga Allah muliakan. Kita selesai daripada pembahasan hadis ini. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang nomor ke-11. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar juga radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan Rasul bersabda, "Idza tabakhta marqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Jika engkau memasak kuah marokoh, ya, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi hadisnya, jika engkau memasak kuah atau marokoh dalam lafaz hadis ini, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Para hadirin yang semoga Allah muliakan, marokoh dalam hadis ini maksudnya adalah air yang dimasak, yang biasanya dalam masyarakat Arab mereka memasukkan sayuran ataupun mungkin daging dan juga bumbu-bumbu rempah-rempah, ya, di dalamnya, sehingga menjadi lezat bisa dinikmati. Ya, ini Maroko, air, ya, intinya dari airnya, kuahnya. Kalau kita bahasa kita mungkin kuahnya, ya. Intinya adalah kuah kalau dalam kebiasaan kita. Mungkin kalau dalam masakan kita ada sayur sop misalkan, atau ada sayur asem misalkan, yang isinya sayuran, ataupun ada misal seperti gulai yang isinya daging, atau tongseng misalkan yang isinya juga daging. Intinya adalah kuah air yang dimasak, yang dimasukin daging atau sayuran sehingga menjadi sebuah masakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita ketika kita masak sayur, atau ketika masak daging, agar kita perbanyak kuahnya. Ya, tujuannya apa? Sehingga masakan itu bisa dibagi-bagi kepada tetangga. Ya, kalau memang ingin membaginya, ya banyak yang bisa dibagi. Minimal kuahnya. Seperti itu ya. Hal ini karena dalam rangka menambahkan kasih sayang antara seseorang dengan tetangganya. Karena bentuk menghadiahkan kepada tetangga. Dan hadiah ini adalah simbol kecintaan. Ya, karena Rasul mengatakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Simbol kecintaan adalah dengan menghadiahkan sesuatu kepada
orang lain, terutama kepada tetangga. Ya, hadis ini, para hadirin yang semoga Allah muliakan, adalah contoh minimal. Ya, ini adalah contoh minimal seseorang berbuat baik kepada tetangganya, meskipun hanya dengan sekedar berbagi uang. Kan? Jadi kalau memang ada orang yang memiliki kondisi finansial yang lemah, misalnya dia untuk kebutuhan yang paling sulit dalam hidupnya, maka tentu dia akan sulit ketika ingin berbagi kepada tetangganya. Namun ternyata Islam, ya, Rasulullah di sini menegaskan kepada kita bentuk kebaikan itu banyak, dan yang paling ringannya, yang paling kecilnya pun hanya sekedar memberikan kuah masakan kepada tetangga kalau memang kita nggak mampu. Ya kalau bagi yang mampu ngasih daging, ya ngasih kuah sama isi-isinya sama dagingnya, ya itu lebih baik. Ini adalah kondisi paling ringan yang digambarkan, dibuat contoh oleh Rasul. Bukan berarti nanti jadi salah paham sunnah itu bagi-bagi kuah. Enggak. Bukan, ini contoh paling ringan. Jadi apa? Dari hadis ini juga bisa kita lihat, nggak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjadi pelit dan kikir. Karena hanya sekedar berbagi air, ya, kuah dari masakan yang kita banyakin aja. Itu sudah bentuk kebaikan, itu sudah bentuk anjuran yang Rasul tekankan kepada kita untuk dibagi kepada tetangga. Ya. Karena ada orang yang dia nggak berbagi, nggak bisa berbagi, ya nggak mau atau nggak bisa. Kalau nggak mau karena dia punya sifat pelit, ya, atau kalau dia nggak bisa karena memang dia miskin. Jadi ada dua kondisi kalau orang nggak mau berbagi. Bisa jadi dia nggak mau, bisa jadi dia nggak bisa. Kalau kita nggak bisa mudah, nggak bisa cepat menilai orang itu pelit atau tidak. Kalau orang nggak bisa kan memang karena dia mungkin sulit, miskin atau fakir, gitu ya. Kalau memang dia nggak mau, dia pelit. Tapi sama aja, baik yang pelit maupun yang miskin. Dua-duanya ya berat. Yang satu berat karena dia memang punya sifat pelit, sifatnya yang memberatkan dia, gitu ya. Yang satu yang memberatkan dia adalah sifatnya. Yang kedua, dia berat karena memang kondisinya miskin atau fakir. Yang memberatkan adalah kondisinya. Dia sebenarnya pengen berbagi, tapi kondisinya sulit gitu. Ya. Namun sama aja, baik yang pelit maupun yang miskin, mungkin merasa berat memberikan daging kepada tetangganya gitu ya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak mesti daging dan sayur kalau Anda mau berbagi. Tidak mesti sesuatu yang mewah ketika Anda ingin berbagi. Sekedar diberikan uang kepada tetangga, itu sudah merupakan kebaikan seperti itu. Ini juga pelajaran untuk kita ya. Ini bukan hanya sekedar bicara tentang uang gitu. Dalam urusan kebaikan secara umum, terutama kepada tetangga. Karena tetangga adalah orang yang paling layak untuk kita berikan kebaikan kepadanya setelah kerabat. Ya. Orang pertama yang paling layak mendapat kebaikan dari kita adalah orang tua. Pertama ibu, kemudian ayah. Setelah itu siapa? Setelah itu adalah kerabat yang punya hubungan darah dengan kita. Makanya ada anjuran silaturahim. Setelah kita menunaikan kebaikan kepada orang tua, kepada kakek kerabat yang dekat maupun yang jauh, kemudian kepada siapa lagi yang lebih utama? Kepada tetangga. Makanya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan kebaikan kepada tetangga, anjuran untuk berbuat baik kepada tetangga, menjaga hak-hak tetangga. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, jadi nggak perlu kita panjang lebarkan lagi. Ya. Namun ini bukan hanya sekedar berbagi air saja, bukan, tapi segala bentuk sesuatu yang ingin kita sharing, yang ingin kita bagi kepada orang lain, ini nggak mesti dengan sesuatu yang mewah. Ya, kembali kepada hadis yang sebelumnya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun engkau bagi keuangan kepada tetanggamu, meskipun engkau berbagi permen kepada anak kecil, meskipun engkau berbagi receh kepada orang yang di jalan, misalnya, membagi koin, misalnya. Itu kebaikan yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada alasan untuk orang Muslim itu pelit, karena semua bentuk kebaikan itu akan dinilai dan akan diganjar. Semua orang bisa melakukan kebaikan, semua orang bisa melakukan berbagi. Ya, jangan alasan tidak mau dan tidak bisa. Anda tidak mau karena Anda pelit, ya. Anda tidak bisa, ya, karena
Anda nggak mau untuk berusaha bisa. Kadang ada kalanya orang merasa dirinya miskin, nggak bisa berbagi, karena mentalnya memang miskin. Orang miskin secara kondisi, namun mentalnya tidak miskin, ya mentalnya tidak miskin. Dia akan tetap bisa berbagi. Kita melihat bagaimana Rasulullah, ya dalam kondisi yang sulit sekalipun, beliau akan tetap mengeluarkan sebagian dari apa yang beliau miliki. Ya, seperti itu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, sedikit dari mereka yang kaya, hanya nama-nama tertentu yang biasa kita dengar bahwa ini adalah sahabat yang kaya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Sisanya adalah orang yang miskin. Namun apakah berarti mereka adalah orang-orang yang jarang bersedekah? Kita kalau melihat bagaimana kebaikan kedermawanan dari Rasulullah dan dari para sahabat itu banyak dan luar biasa. Ya, bukan berarti mereka orang kaya. Jadi kadang ada kalanya suatu kondisi miskin, ya, namun mentalnya pun mental miskin. Jadi merasa dirinya ini nggak layak untuk berbagi. Diri saya lebih butuh. Saya penuhi diri saya diri sendiri dulu aja. Orang lain biarin. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kita pelit. Nggak ada alasan karena kita miskin. Ya, siapapun dia bisa berbagi, walaupun dengan bentuk sekecil apapun itu, walaupun hanya dengan uang sekalipun, ya, walaupun hanya dengan satu koin receh sekalipun, ya, ataupun dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dengan membantu. Ya, ini banyak. Ini tiga hadis ini memang sangat berkaitan ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jika engkau masak Maroko atau masakan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Ini semuanya berkaitan dengan kebaikan yang kecil. Jangan sampai luput, jangan sampai diremehkan. Seperti itu. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, Al-Imam As-Sanani juga mengatakan mengenai hadis ini, di mana beliau di sini menyebutkan wafihil wasiyah bihaqqil jari wa ta'ahudihi. Dan dalam hadis ini ada wasiat dari Rasulullah kepada kita mengenai hak seorang tetangga dan juga memperhatikan tetangga walau bimarokotin tubdiha ilaihi, meskipun hanya dengan uang yang engkau hadiahkan kepadanya. Ya, maka janganlah kita meremehkan kebaikan apapun. Kita berusaha senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Hal ini karena akan menambah kasih sayang di antara tetangga. Karena dengan kita berbuat baik, ya tentu ini akan menimbulkan efek yang baik juga di mata masyarakat. Ini akan menimbulkan animo positif dalam tatanan sosial. Makanya Islam menganjurkan kita untuk berbuat baik, apapun itu bentuknya, sekecil apapun itu bentuknya. Karena kebaikan itu, selain dinilai di sisi Allah, nanti di akhirat mendapatkan ganjaran, membuat timbangan kebaikan kita berat nanti di akhirat. Dia juga punya dampak positif untuk kita sendiri di dunia. Ketika kita baik kepada orang, maka tentu orang itu akan berbuat baik kepada kita. Ya, ketika kita jahat kepada orang, maka jangan berharap orang itu akan berbuat baik kepada kita. Karena manusia itu hatinya lemah. Manusia itu kadang dia juga pilih-pilih dalam ingin berbuat baik. Tapi bukan berarti kita ketika baik sama orang ingin agar orang itu balas budi. Bukan seperti itu. Tapi itu dampak yang memang ingin dibuat oleh syariat. Ketika setiap individu menghargai orang lain, setiap individu berbuat baik kepada orang lain, ini akan menularkan animo positif di kalangan masyarakat. Ini akan seperti satu koneksi yang saling terhubung, yang akan menyebar secara luas, yang membentuk karakter masyarakat Islam yang baik. Ya, karakter masyarakat Islam yang diinginkan oleh syariat Islam ini seperti itu. Bukan berarti ketika ingin berbuat baik itu dibalas budi dengan orang lain, enggak, tidak sama sekali seperti itu. Ini juga jadi pelajaran buat kita. Ya, terkadang ada ucapan dari mungkin teman kita atau mungkin kenalan kita yang mengatakan buat apa berbuat baik kepada dia. Karena bisa jadi dia datang kepada Anda hanya ada maunya saja. Bisa jadi datang pada Anda cuma butuh saja. Kalau nggak butuh dia nggak akan datang kepada Anda. Atau bahkan ada ungkapan buat apa berbuat baik kepada orang. Atau bahkan ada yang mengatakan jangan terlalu baik sama orang. Sering kita dengar ya, jangan terlalu baik sama orang. Belum tentu dia yang akan menolongmu nanti ketika kau sulit. Tentu ini adalah kembali lagi bisikan-bisikan dari syaitan untuk kita anak Adam agar meninggalkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu.
kembali lagi kita jangan mau kalah sama syaitan. Syaitan selalu berkampanye untuk kita bisa meninggalkan, menjauhkan kebaikan. Maka kita juga perlu berkampanye, mendakwahkan kepada semua orang yang kita kenal, menyebarluaskan ilmu ini, bahwa kebaikan itu tidak bisa dibatasi dengan sesuatu. Ya, kebaikan itu tidak bisa ditimbang dengan budi orang lain yang akan didapat oleh kita. Memangnya ada masalah apa ketika orang itu datang dengan kita ada butuhnya? Memangnya ada masalah apa? Memangnya rugi apa yang Anda dapatkan? Nggak ada rugi sedikit pun yang kita dapatkan. Justru itu adalah kemuliaan. Ya, kalau kita mau melihat justru ketika ada orang yang datang kepada kita kalau ada butuhnya doang, justru itu kemuliaan. Berarti apa? Berarti dia menilai kita adalah orang yang bisa diandalkan ketika sedang sulit. Berarti kita adalah orang yang baik di mata dia. Maka kita berikan kemampuan kita kepada dia. Kita berikan bantuan yang memang diminta olehnya adalah kebutuhannya. Jangan sampai termakan dengan propaganda yang mengatakan jangan terlalu baik kepada orang lain atau jangan baik kepada dia karena dia baik karena dia datang kepadamu karena butuhnya aja. Ya emangnya biar emangnya kenapa biarin aja. Saya berbuat baik supaya saya dapat ganjaran di sisi Allah. Saya berbuat baik untuk menularkan kebaikan ini kepada orang-orang, bukan untuk mendapatkan budi darinya. Ya, kalau kita punya stigma seperti itu, berbuat baik hanya kepada orang yang baik sama kita, berarti yang kita inginkan dari kebaikan yang kita lakukan adalah balasan dari manusia, bukan balasan dari Allah. Berarti kita niatnya nggak tulus, nggak ikhlas. Ya, itu merusak kebaikan yang kita lakukan. Tentu hal-hal seperti ini, propaganda seperti ini, stigma-stigma negatif seperti ini perlu kita jauhkan dari diri kita semuanya. Ya, karena Islam ya mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat ya kepada siapapun itu. Tidak terbatas dengan usia, tidak terbatas dengan relasi, ya, tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Silakan Anda berbuat baik kepada siapapun. Silakan Anda menjadi orang yang paling bermanfaat karena sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di mana Rasul mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi bertentangan kan? Kalau kita baca hadis ini bertentangan dengan ungkapan dan propaganda orang-orang tadi. Ya, bantu orang pilih-pilih. Kalau dia datang cuma butuhnya doang, jangan bantu. Padahal Islam mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita untuk jadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Manusia ya, kalimatnya umum, siapapun itu. Maka orang kafir pun akan termasuk di situ karena maknanya adalah manusia. Ya, seperti itu. Para itu. Wallah alam bisawab ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sisa waktu yang ada kita berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya. Silakan Anda kembalikan kepada moderator. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami persilakan kepada jamaah yang hendak bertanya. Bisa bertanya secara langsung dan raise hand terlebih dahulu, atau bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Baik, ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Abi Yahya bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah kita ini beramal seumpama karena kita ada hajat di apa ini urusan dunia Ustaz ya, hajat urusan dunia yang kiranya kita butuh. Moga-mogaan hajat kita itu bisa kesampaian gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beramal dengan amalan yang umum ya maksudnya ya. Beramal dengan amalan soleh apapun bentuknya dengan tujuan agar hajat dunia kita bisa terpenuhi. Ya, Allah alam jawabannya ini diperbolehkan karena sebagian dari dalil-dalil yang ada ya itu ada beberapa amalan yang memang dijanjikan balasan dunia. Selain memang ada balasan di akhirat, di situ ada balasan di dunia yang Rasul menjelaskan dengan balasan dunianya.
Di antaranya hadis yang kita pelajari, man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin agar dilapangkan rezekinya, ini kan urusan dunia, harta, dan ingin dipanjangkan umurnya, urusan dunia, maka hendaknya dia melakukan silaturahim, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekerabatan. Maka hubungan kekerabatan ini merupakan suatu ibadah yang mulia, yang diwajibkan kepada setiap manusia, yang selain punya balasan di sisi Allah, pahala yang begitu besar, dia juga punya kebaikan yang disegerakan untuk pelakunya di dunia, yaitu dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Maka bagi kita misalkan ingin agar rezeki kita lapang, kita merasa rezeki kita sempit, kita punya kebutuhan, kita ingin agar hajat kita dipenuhi oleh Allah. Ternyata di situ ada jalan yang Allah kasih, yaitu dengan silaturahim. Maka silakan Anda bersilaturahim. Anda berbuat baik kepada saudara dengan tujuan misalkan ingin agar Allah lapangkan rezeki. Ini diperbolehkan menurut sebagian ulama. Namun tetap, namun tetap niat murninya adalah pahala di sisi Allah, ini yang paling utama. Yang paling utama tetap diniatkan dari amal ibadah ini adalah balasan di sisi Allah berupa surganya. Adapun balasan yang ada di dunia ini hanya sebagai bonus, ini hanya sebagai tambahan dari kasih sayangnya Allah, dari kemurahannya yang Allah berikan untuk kita semuanya. Ataupun misalkan dengan bersedekah, ya dikatakan bahwasanya mana sedekah min malin, tidaklah sedekah mengurangi harta sedikit pun. Ya, dalam ayat juga dikatakan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji, yang dari satu biji tumbuh 7 cabang, yang dari setiap cabang menumbuhkan 100 biji menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah menggandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti di situ ada keutamaan daripada sedekah. Ternyata sedekah itu tidak mengurangi harta sedikit pun. Sedekah bisa membuat orang menjadi sedekah bisa menjadi wasilah seseorang dilapangkan juga rezekinya. Mungkin ada orang yang kadang dia ingin bersedekah dengan harta yang ia miliki dengan tujuan harta ini akan dilipat gandakan oleh Allah untuk nanti diberikan kepadanya dari berupa rizki. Ya, ini silakan boleh saja. Namun tetap diingat tadi, tetap tujuannya yang paling utama adalah pahala di sisi Allah. Dengan sedekah yang saya berikan ini, saya niatkan ganjaran dari Allah, surganya Allah, semoga bisa menyelamatkan saya dari api neraka, dan apa yang saya dapatkan dari dunia ini merupakan sebuah bonus saja. Gitu. Jadi jangan semata-mata tujuannya dunia. Kalau hanya semata-mata dari silaturahim, tujuannya hanya ingin dilapangkan rezekinya, hanya ingin dipanjangkan umurnya, maka ini tentu tidak boleh. Karena dia menafikan tujuan utamanya, yaitu pahala di sisi Allah. Adapun ini hanya dijadikan sampingan, ini tidak maaf. Dan ini dibolehkan. Karena Rasul katakan, man ahabba, barang siapa yang mau, barang siapa yang ingin, rezekinya dilapangkan. Berarti memang diperbolehkan. Seperti itu. Allah alam bismillah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Abi Yahya. Silakan kepada jamaah yang lain. Jika ada yang hendak ditanyakan, bisa bertanya secara langsung. Atau jika mungkin malu-malu ya, bisa dituliskan di kolom chat atau langsung dikirimkan kepada MC, nanti akan kami bacakan. Yuk, apakah sudah ada yang bertanya? Monggo Ya, bisa kalau sudah tidak mengucapkan. ada, di, boleh ditutup aja. Ah, kalau sudah tidak ada. Baik, baik, Ustaz. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukur dan jazakumullah khairan kepada Ustaz atas materi yang saya sampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan jamaah. Kemudian kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan
keimanan dan ketakwaan pada diri kita, serta menambahkan hazanah keilmuan pada diri kita sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami selaku penitia dari Bumi Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. silakan kepada jemaah dari meeting. Barakallahu fikum.